Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Waalaikumsalam warahmatullah. kami dari kelas manajemen D20 angkatan 2020 mata kuliah kreativitas, inovasi dan kewirausahaan. Sini kami akan memaparkan materi mengenai ruang lingkup manajemen kreativitas dan inovasi. Next. Di sini saya dibersamai oleh beberapa rekan saya. Pertama ada Solo Sultan, kemudian ada Ferdian Barkah, kemudian ada Dava Haidar, ada Abimanyu, dan saya sendiri Ega Bayu Aditya. Cakupan materi yang akan kami paparkan, pertama ada pengertian kreativitas dan inovasi, kemudian ada konsep kreativitas dan inovasi, yang ketiga ada ruang lingkup kreativitas, yang keempat ada definisi manajemen inovasi, yang kelima ada latar belakang lahirnya inovasi, yang keenam ada tujuan manajemen kreativitas dan inovasi, dan yang terakhir ada pengembangan ide kreatif. Next. Berikutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya latar belakang dan pengertian manajemen. Manajemen adalah salah satu kegiatan yang mengelola atau mengatur suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena manajemen akan memberikan kemudahan dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Manajemen merupakan ilmu dan seni. Terdapat 4 fungsi utama dalam manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan, aquating, dan pengawasan controlling. Next. Selanjutnya pengertian kreativitas dan inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, termasuk keterampilan teknologi dan pengalaman guna menciptakan atau memperbaiki produk. Proses yang dapat memperbaiki nilai yang lebih berarti. Inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Kreativitas itu sendiri ialah sebuah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia dan bukan yang diterima dari luar individu. Kreativitas merupakan hasil interaksi antara individu dan lingkungannya. Kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur yang telah ada atau dikenal sebelumnya. Yaitu semua pengalaman dan juga pengetahuan yang sudah diproses seseorang selama hidupnya. Perbedaan antara kreativitas dengan inovasi, beberapa perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Kreativitas memiliki sesuatu hal yang baru, menghasilkan gagasan, berhubungan dengan pengalaman, dan jika Anda menciptakan sesuatu yang baru, maka dapat dikatakan Anda telah menciptakan kreativitas. Kemudian untuk inovasi, membuat pemikiran yang baru tersebut menjadi nyata, dan membawa gagasan ini ke kehidupan, berhubungan dengan sebuah pengamatan. Dan jika Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda bisa dikatakan telah melakukan inovasi. Next. Konsep kreativitas dan inovasi. Konsep kreativitas berdasarkan 3P. Yang pertama, proses. Merupakan sebuah proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Dapat diartikan
bersibuk diri secara kreatif yang menunjukkan kelancaran, fleksibilitas, atau keluasan dan orisinalitas dalam berpikir dan berperilaku. Kemudian produk. Definisi kreativitas berdasarkan produk merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik secara sesuatu yang baru atau original, atau sebuah elaborasi atau penggabungan yang inovatif. Suatu karya dapat dikatakan kreatif jika suatu ciptaan yang baru atau orisinal dan bermakna dari individu atau bagi lingkungannya. Yang ketiga, pribadi. Kreativitas mencerminkan keunikan individu dalam pikiran dan ungkapannya. Kreativitas dimulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seorang individu yang kreatif memiliki sifat yang mandiri. Ia tidak merasa terikat pada nilai-nilai dan norma-norma umum yang berlaku. Konsep inovasi. Inovasi sendiri bermakna yaitu memperkenalkan ide baru, barang baru, pelayanan baru, dan cara-cara baru yang lebih bermanfaat. Inovasi berasal dari kata innovate, yang memiliki makna membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Konsepnya yang pertama, inovasi produk. Melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan baru yang secara substansial meningkat. Dan juga peningkatan karakteristik fungsi, kemampuan teknis, dan mudah menggunakannya. Contoh, telepon genggam, komputer, dan sebagainya. Inovasi pendidikan. Inovasi juga berlaku dalam dunia pendidikan. Contoh nyata dari inovasi di dunia pendidikan adalah penerapan kurikulum anti korupsi di sekolah. Kurikulum ini tentu belum ada ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Seiring perkembangan zaman, inovasi pada kurikulum pun dirasa perlu dilakukan. Salah satu contohnya adalah dengan dimaksudkannya pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, inovasi pelayanan publik. Sebelumnya, pelayanan publik hanya dapat dilakukan dengan tatap muka, namun dengan berkembangnya teknologi saat ini, pelayanan publik dapat dilakukan secara online. Inovasi teknologi. Inovasi di bidang teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat yang membuat manusia mampu berinteraksi dengan siapapun tanpa batas. Ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram yang dijangkau seluruh. Kelima, inovasi kebudayaan. Budaya erat kaitannya dengan kehidupan. Inovasi dalam bidang budaya dapat berupa festival kebudayaan atau festival lainnya, contohnya festival batik. Next. Selanjutnya adalah ruang lingkup kreativitas. Menurut Koni Semiawan, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan produk baru, kemampuan mengembangkan ide, memecahkan masalah, dan mencari peluang. Kreativitas juga diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide dengan cara-cara baru dalam memecahkan masalah, baik berupa gagasan maupun karya nyata relatif berbeda dengan apa yang ada sebelumnya. Para ahli membuat 4 variasi hubungan kreativitas dengan intelijensi. Yang pertama ada kreativitas rendah, intelijensi rendah. Yang kedua ada kreativitas tinggi, intelijensi tinggi. Yang ketiga ada kreativitas rendah, intelijensi tinggi. Yang keempat ada kreativitas tinggi dan intelijensi rendah. Lalu selain itu juga dalam ruang lingkup kreativitas terdapat ide, yaitu suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua ada produk, yaitu hasil atau bentuk dari ide kreativitas. Yang ketiga ada gagasan, yang dimaksud adalah gagasan untuk mengatasi masalah dan dapat disampaikan secara langsung atau tulisan. Next. Di next lagi, Mas.
Selanjutnya, definisi manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah kombinasi dari proses inovasi dan manajemen perubahan. Hal ini mengacu pada pengembangan produk, proses bisnis, inovasi organisasi, pelayanan, sampai pelanggan dan pasar. Manajemen inovasi merupakan proses mengelola inovasi agar dapat berguna demi menciptakan keunggulan untuk bersaing. Dalam berbisnis, ide-ide baru harus terus mengalir sebagai antisipasi perkembangan dunia. Oleh karena itu, keberadaan ide-ide tersebut harus diatur dan disusun secara sistematis agar tidak terjadi kesemerawutan. Dengan memanfaatkan peralatan manajemen inovasi, manajemen dapat memicu dan menyebarkan kemampuan kreatif tenaga kerja untuk pengembangan yang berkesinambungan dari perusahaan. Alat umum yang meliputi brainstorming, virtual prototyping, dan sebagainya. Next. Selanjutnya, latar belakang lahirnya inovasi. Sebelumnya, banyak organisasi atau kelompok yang hanya memfokuskan pada penyediaan produk-produk berkualitas dan hanya memperbaruinya ketika yang mempertahankan daya saingnya di pasar. Namun, dengan masifnya perkembangan zaman dan beberapa faktor lainnya mendorong proses peningkatan atau inovasi tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Produk yang baru dan inovatif dapat meningkatkan taraf hidup dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Beberapa contoh perusahaan yang mengelola inovasi dengan baik adalah Apple dan Google. Sejak didirikan dari tahun 1970-an, Apple terus mengembangkan inovasinya sehingga menghasilkan produk-produk gawai seperti iPad, iPhone, atau iPod yang diterima di pasar. Bahkan setelah meninggalnya sang pendiri, yaitu Steve Jobs, Apple diperkirakan akan meluncurkan iCar pada masa yang akan datang. Next. Baik, akan saya lanjutkan, tapi sebelumnya saya mohon izin untuk share terlebih dahulu. Baik, akan saya lanjutkan. Poin selanjutnya yaitu tujuan manajemen kreativitas dan inovasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan ide-ide baru, memperbaikinya untuk menjadi yang lebih baik, menghasilkan keuntungan, dan meningkatkan efisiensi. Inovatif dan kreativitas merupakan dua hal penting yang menjadi penyeimbang dalam sebuah organisasi ataupun bisnis secara berkesinambungan dan akan diterima di masyarakat karena pembaharuan kreasi dan inovasi selalu dilakukan demi kepuasan konsumen. Tujuan kreativitas yaitu adalah meningkatkan atau memperbaiki sesuatu, menciptakan ide atau hal baru, dan menerapkan solusi dari hasil pemikiran ide baru tersebut hingga menghasilkan sudut pandang baru oleh seseorang terhadap suatu masalah. Kemudian, adapun tujuan dari inovasi yaitu meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, dan memperluas jangkauan produk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik. Berikutnya ada pengembangan ide kreatif. Pertama, ada belajar. Pembentukan ide dimulai dengan pembelajaran dan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar ide yang ingin dipelajari.
Pemikiran kreatif ini harus didukung oleh dasar pengetahuan dan kebijaksanaan yang baik mengenai tren dan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua ada pelatihan. Pelatihan sangat penting untuk mempelajari bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Kita harus sepenuhnya terlatih dalam mengoperasikan alat-alat, sehingga tidak mengalami hambatan dalam proses kreatif tersebut. Yang ketiga ada investigasi. Kesalahan yang sering dilakukan orang adalah langsung terjun begitu saja tanpa adanya pemahaman terlebih dahulu mengenai apa yang ia rencanakan. Padahal sebelum bertindak, setidaknya sudah memiliki pengalaman atau pemahaman, misalnya dalam bidang usahanya, kemudian dalam jasa yang ditawarkan, dari karakter perusahaannya, dan lain sebagainya. Next. Kemudian berikutnya ada pencerahan. Setelah mendapatkan informasi dan insight yang cukup dari langkah-langkah sebelumnya, tahapan berikutnya yaitu ide-ide dan pemikiran kreatif itu akan mulai muncul atau bisa dikatakan mulai ada pencerahan. Maka yang harus dilakukan adalah mencatat semua pikiran atau ide-ide yang muncul tadi. Yang berikutnya ada ideasi, yaitu setelah adanya pencerahan dari potongan-potongan ide yang telah kita dapatkan tadi, tahap berikutnya adalah menyusun ide-ide tersebut menjadi serangkaian ide kreatif. Berikutnya melakukan eksekusi. Tahapan paling penting yaitu tahapan eksekusi. Pada tahapan ini akan bisa dilihat output dari ide kreatif yang telah dirancang pada tahapan-tahapan sebelumnya. Dalam proses kreatif ini, semua tahapan pada dasarnya itu penting. Sehingga agar memperoleh hasil yang maksimal, setiap tahapannya harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.